Kalau didatangi ya maaf sampai ngajak berhubungan itu ada nggak? Ada. Ada. Sampai kalau bangun tidur kita capek. Terus tiba-tiba badan biru. Lebam ya? Lebam, kadang di sini, kadang di sini, kadang nggak jelas pokoknya. Kadang lebamnya itu nggak nentu. Ya artinya ini indikasinya adalah gangguan jin yang memang itu ada. Namun itu nggak perlu kita takuti. Namun kalau dibiarkan itu juga nggak baik untuk kitanya. Karena jin itu juga dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dia jin juga itu bisa mencintai kita. Nah, seperti itu. Ya itulah hadirnya bisa sampai di mimpi, kadang sampai ngajak berhubungan dan sebagainya. Alhasil ya itu tadi terasa bangun capek, lebam-lebam di kaki dan sebagainya. Itu indikasinya. Jadi yang selama ini Mbak rasakan asam lambung seperti itu. Ditambah lagi kadang badannya berat. Terus dia tiba-tiba pikirannya aneh, kadang-kadang bingung, kadang-kadang nggak jelas lah pokoknya badan ini dada berat, sesek, gelisah di rumah, kayak ada apa gitu di rumah ini nih, tapi nggak bisa ngomong, mulutnya nggak mau ngomong dia, cuman bisanya diem aja diem, tapi ngomong di hati. Kalau penampakan nggak lihat, tapi ada kayak dirasakan seperti itu. Ya kalau penampakan nggak pernah lihat sama ini, tapi kalau dia sekelebatan, apa dia seberupa barang gitu, tumburan, badan itu kerasa. Ini aja merinding. Terus kalau tidur mimpi gelisah. Kalau tidur. Pernah didatengin sosok sesuatu nggak? Apa seseorang yang mungkin dikenal? Iya pernah sih, teman yang udah meninggal, udah nggak ada, teman SD. Dia meninggal kelas 2 SMP. Salahnya aku nggak ngeliat apa ini datang, apa berupa apa, aku nggak ngerti. Kalau didatangi ya maaf sampai ngajak berhubungan itu ada nggak? Ada. Sampai kalau bangun tidur kita capek. Terus tiba-tiba badan biru. Lebam ya? Lebam, kadang di sini, kadang di sini, kadang nggak jelas pokoknya. Kadang lebamnya itu nggak nentu. Ya artinya ini indikasinya adalah gangguan jin yang memang itu ada. Namun itu nggak perlu kita takuti. Namun kalau dibiarkan itu juga nggak baik untuk kitanya. Karena jin itu juga dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dia jin juga itu bisa mencintai kita. Nah, seperti itu. Ya itulah hadirnya bisa sampai di mimpi, kadang sampai ngajak berhubungan dan sebagainya. Alhasil ya itu tadi terasa bangun capek, lebam-lebam di kaki dan sebagainya. Itu indikasinya. Kadang lebam kayak duit logam gitu dia di sini. Kok ini tiba-tiba biru? Kalau itu dibiarkan, nah ya maaf, bisa mbaknya udah nikah belum? Belum. Nah itu bisa menghalangi jodohnya, gitu. Dalam artian karena dia suka dengan kitanya begitu kan. Kalau ada orang dekat dia cemburu. Nah dia bisa membuat kita itu ya merusak hubungan lah seperti itu. Apalagi hal yang katakanlah menikah ataupun ibadah. Kalaupun sampai terjadi pernikahan, itu nanti juga di rumah tangga sering terjadi, itu nggak harmonis. Nah seperti itu, dia mengganggu hubungan rumah tangga juga. Itu banyakkan kami mendapati daripada gangguan-gangguan di dalam rumah tangga. Artinya kalau ini dibiarkan, ya jangan sampai kita tidak mendapati hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan ini semua akan ada hikmahnya. Nah dengan terapi ruqyah itu, ya insya Allah akan menjadi wasilah untuk kesembuhan. Baik penyakit yang dirasakan penyakit medisnya ataupun penyakit non medis gangguan-gangguannya. Iya berobat juga udah kemana-mana, udah 4 dokter, masa iya nggak sembuh-sembuh. Ya. Nah artinya ruqyah ini sebenarnya bukan pengobatan alternatif. Justru memang ruqyah ini adalah pengobatan yang utama yang harus kita lakukan. Terlebih adalah doa. Nah, bagaimana ruqyah itu bisa menjadi sebuah kesembuhan? Karena di sini yang pertama adalah kita butuh yang namanya iman, keyakinan. Sebagaimana dalam Al-Quran itu menjadi bagian rukun iman kita. Nah, di situ disebutkan Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya. Artinya kita harus yakin dengan Al-Quran itu sendiri, yaitu kalamullah ataupun firman-firman Allah. Nah, disebutkan hudalil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang
beriman. Ya ini yang harus kita yakini yang pertama. Yang kedua juga butuh yang namanya pemahaman, bahwa kita itu setelah yakin kita harus paham bahwa Al-Quran ini fungsinya apa. Selain daripada petunjuk bagi orang-orang beriman, ternyata fungsi Al-Quran itu banyak. Salah satunya adalah syifa, menyembuh ataupun obat. Nah disebutkan di Al-Quran, kata Allah, ini janji Allah, bukan janji daripada ruqyahnya sendiri. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya. Nah, artinya ketika diruqyah itu mudah-mudahan akan turun rahmat dari Allah. Yang kedua akan turun kesembuhan dari Allah. Dan yang tidak lupa mudah-mudahan akan menjadi sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari penyakit medisnya ataupun penyakit non medis. Nah, namun ada syaratnya kata Allah. Wala yadhidhu dzalimi ila khasara, kata Allah. Namun tidak akan mendatangkan manfaat, bahasanya seperti itu, bagi orang-orang yang berbuat zalim. Artinya kalau setelah diruqyah ini kita masih berbuat zalim, kan, belum introspeksi perbuatan-perbuatan masa lalu yang mungkin banyak dosa dan sebagainya, ya setan suka karena kita sering maksiat. Makanya setelah diruqyah ini ada perbaikan diri. Kadang saya ditanya, Pak, saya sudah diruqyah 3 kali, 5 kali kok nggak ada perubahan. Nah, bagaimana perubahan Anda dengan ibadah-ibadah Anda? Ternyata dia masih senang untuk bermaksiat, ya. Bagaimana untuk mendapatkan manfaat daripada ruqyah? Kalau nggak ada mau perubahan, 1000 kali ruqyah pun nggak akan jadi manfaat. Nah, itu yang syarat harus kita penuhi. Nah, introspeksi. Nah, ruqyah ini lebih kepada introspeksi. Ruqyah ini juga jalan, istilahnya jalan menuju ridhonya Allah. Mungkin barangkali kehidupan kita di masa lalu banyak yang belum Allah ridhoi, ya kita kejar tuh yang namanya ridho Allah. Nah, ruqyah itu lebih kepada doa. Nah, ud'uuni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Nah, seperti itu. Jadi hajat yang Mbak inginkan, kesembuhan itu semua akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kita barangkali di masa lalu, ya sholatnya belum full. Nah, artinya setelah ini sholatnya diperbaiki lagi. Nah, kalau kita mau memperbaiki sholat, insya Allah nanti Allah memperbaiki kehidupan kita. Nah, termasuk menutup aurat itu adalah bagian kewajiban. Nah, bukan, mudah-mudahan dengan seperti ini, sebagaimana janji Allah, nanti Allah berikan pertolongan dengan jalan takwa itu tadi. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Maka yang namanya hidup itu nggak selesai dari segala ujian daripada Allah. Persoalan-persoalan hidup itu akan terus silih berganti. Nah, bagi orang yang bertakwa, insya Allah datang solusi dari Allah. Tapi kalau yang nggak takwa, bisa jadi nggak selesainya itu nggak akan menjadi nikmat hidupnya, terus susah gitu, karena tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ketakwaan kepada Allah. Nah, dan setiap kejadian itu yakini bahwa kata Allah sedang mempersiapkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, setelah sakit ini ya mudah-mudahan yang namanya rezeki yang tidak disangka itu yakini, karena kita senantiasa belajar untuk husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Nah, itu salah satunya ruqyah adalah sebuah pembuka, nggak hanya sekedar diruqyah saja, tetapi sebagai pengingat-ingat masa lalu yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau ada peruqyah yang dia bisa terawang-terawang, bisa melihat jin, berarti peruqyahnya perlu diruqyah. Makanya ruqyah itu menjauhkan daripada kesyirikan, karena itu di dalamnya adalah tauhid. Jangan sampai ada yang sakit tetapi justru menambah kesalahan ataupun dosa. Wes sakit perginya ke dukun. Sekarang dukun nggak ada yang begini, tapi larinya ke bahasanya alternatif, bahasanya orang pintar, tapi sendiri kita yang nggak pintar, atau orang tua dan lain sebagainya. Kadang badanku nggak kuat. Nah, insya Allah yakin Allah menguji kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Nah, mudah-mudahan ini adalah ujian dari Allah melalui orang lain, apapun itu ya kita terima. Kayaknya aku tuh ya kutu. Ya, insya Allah dinikmati saja.
Karena apa? Ini menjadi bagian iman kita kepada takdir kita dari Allah. Ada nggak takdir baik? Ada takdir buruk? Ya semuanya harus siap. Apapun yang menimpa keadaan kita itu yang terbaik dari Allah. Kita berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Biar nanti Allah yang balas kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Artinya bisa jadi orang berbuat zalim pada diri kita, tapi jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Nah ini kuncinya syarat kesembuhan dari Al-Quran itu tadi, wala yazidul zalimina ghusya. Namun tidak akan mendapatkan manfaat bagi orang-orang yang masih berbuat zalim. Juz bidara. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setan itu ada ikatan cinta di dalam tubuh manusia. Kalau kita, ya maaf, ada kotoran di dalam diri kita, itu tadi kotorannya apa? Rasa sakit hati, iri dengki, benci, dendam. Kita introspeksi, bukan vonis ini ya. Kita introspeksi. Kalau ada yang seperti itu kita buang dengan cara ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Dengan cara ikhlas, mudah-mudahan nanti ikatan-ikatan itu akan terbuang. Yang kita angkat, setan pun akan pergi dengan sendiri tanpa kita produksi. Gitu kan. Penyakit sama juga. Penyakit fisik itu lantaran ada penyakit hati. Dari penyakit hati itu bisa mendatangkan penyakit fisik yang lama ini tanpa disadari. Makanya kalau kita punya ilmu, insya Allah kita tidak lagi memiliki penyakit hati dan fisik kita juga akan semakin membaik. Nah, itu kuncinya. Enggak, di bayangan aku sekarang ini kayak apa sih? Genderuwo. Nah, sekarang ini. Iya. Ya, nanti saya rupiah rumahnya. Jadi sampai nggak perlu takut. Ya. Tapi kadang aku ngalihin sendiri. Kadang lafaz Allah itu memang ada di bayangan ini, ada lafaz Allah, dia tulisannya Allah gitu di atasnya itu ada. Tapi kadang dia ngalir lagi ke bayangan itu. Akan saja. Sebagaimana Nabi mengajarkan, jadikanlah doa sebagai senjata setan. Semacam misalnya ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Insya Allah setan itu gak akan mengganggu kita kalau kita berlindung kepada Allah. Maka dawamkan itu doa terus. Ada yang namanya zikir pagi petang. Insya Allah itu akan menjadi perlindungan untuk kita. Muntah. Kalau muntah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين